Selamat pagi pemirsa. Di akhir pekan pertama di tahun 2025 ini, hari Sabtu tanggal 4 hari bulan Januari 2025 ini, pagi-pagi cuacanya lumayan cerah ya dan sejuk. Ya, lumayan cerah dan sejuk. Ya, moga-moga udara Jakarta ini bisa terus sejuk ya. Apalagi Jakarta Selatan ini berdekatan dengan pegunungan ya. Jadi bisa sejuk. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ini berdekatan dengan pegunungan. Jadinya bisa sejuk ya. Beda halnya dengan Jakarta Utara. Jakarta Utara lebih dekat dengan pesisir. Jakarta Barat, Jakarta Timur itu lebih dekat dengan pesisir, makanya lebih panas ya. Teman-teman semua, saya nggak kepengen ikut-ikutan ya mengomentari masalah yang lagi ini sekarang tentang Ibu Iriana ya. Entah terlepas itu benar apa enggak ya, biarlah itu menjadi urusan netizen yang lain yang mengomentari. Saya mohon izin tidak ikut-ikutan karena gimana ya, beberapa ini aja tuh udah kebuka semua tabir-tabir kebusukan dari Mulyono and Fam itu kebuka semua. Apalagi ada istilah deforestasi sesat. Sesat pikir deforestasi dengan membuka 20 juta hutan untuk kelapa sawit. Gitu kan. Jangan takut deforestasi. Nah, pertanyaan saya, ini logikanya, ini statementnya, dalilnya apa gitu loh. Dalilnya apa? Dalil statementnya itu apa gitu loh. Dasar statementnya itu apa gitu loh. Ini kan mohon maaf gitu ya, hampir 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran ini ya. Ini banyak blundernya, banyak fallaciesnya gitu loh. Ya, jadi saya pikir tolong dipertimbangkan lah kalau untuk itu. Sama gini teman-teman, saya kembali tadi saya buka IG-nya Nana ya, Rifana Pratiwi, story-nya. Memang semalam saya sudah ungkit juga putusan MK ini yang berkaitan dengan penghapusan presidential threshold ini tidak dijelaskan berlakunya kapan gitu loh. Tidak disebut berlaku kapan. Tapi biasanya tafsir saya tuh gini teman. Saya punya tafsir sendiri. Biasanya begitu putusan MK itu diberlakukan, saat itu juga berlaku. Seperti waktu MK mengabulkan gugatan Partai Buruh dan beberapa pihak lain tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Itu kan berlaku pada saat pilkada yang ini kan 2024. Bukan tidak mungkin putusan MK yang tentang penghapusan ambang batas presidential threshold itu mulai diberlakukan pada Pilpres 2029. Semoga aja, karena prosesnya harus diinikan menjadi sebuah undang-undang di DPR. Sebuah undang-undang di DPR ya. Dan juga pemerintah untuk menindaklanjuti hasil putusan MK ini, karena bisa aja pernyataan putusan MK yang menyatakan partai politik peserta pemilu dinyatakan dibolehkan mengajukan nama calon presiden dan calon wakil presiden secara bebas gitu loh. Jadi ini kan ada namanya pasar bebas politik ya. Pasar bebas politik kalau saya boleh bilang. Gak apa-apa ya. Ini kita tetap harus mengawasi supaya jangan putusan MK ini dikutak-katik oleh DPR sebagaimana kemarin waktu pilkada. Kan MK sudah memutuskan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah
yang jumlahnya dari 6,5% sampai maksimal 10%, tergantung jumlah pemilih di daerahnya gitu loh. Maksimal tuh 10%, bukan 20. Nah ini kan sempat dikutak-katik tuh sama DPR, dan dikutak-katik DPR tidak mengikut putusan MK tapi mengikut putusan MA, ya kan, Mahkamah Agung, diprotes lah oleh masyarakat. Saya ikut di situ, diprotes masyarakat, ya udah akhirnya DPR memilih untuk mengikut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini harus diawasi teman-teman, karena jangan sampai putusan MK yang ini dikotak-katik lagi, karena ini krusial teman-teman. Krusial, kenapa krusial? Karena semua partai pasti kepengen dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, dan pasti kepengen mencalonkan figur terbaiknya sebagai cawapres. Dan pasti partai itu akan saling tengsin untuk nyalonin kader dari partai lain. Gitu loh, ya. Akan tengsin dong nyalonin yang bukan dari kadernya. Itu memang gak disebutkan mulai berlakunya kapan, apakah 29, 34, 39. Tapi feeling saya sih mulai 2029 berlaku putusan MK ini. Mulai berlaku di Pilpres 2029. Feeling saya sih gitu teman-teman. Feeling saya mulai berlakunya ini 2029. Feeling saya gitu loh. Ya. Feeling saya sih berlakunya mulai 2029. Tapi kalau pandangan pribadi saya tetap kita harus awasi supaya putusan MK ini nggak dikutak-katik sama DPR, sama pemerintah, sama pihak-pihak yang berkewenangan seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan seterusnya. Karena putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Inkrah van gebeeste kalau bahasa Belandanya. Jadi inkrah gitu loh. Inkrah van gebeeste, final and binding, mengikat. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau saya pribadi ya, saya berharap ya dengan adanya putusan MK hasil gugatan dari masyarakat ya hendaklah dihormati. Lawong mantan Presiden Jokowi saja sudah meng-urge untuk menghormati putusan MK kok ya. Tapi kan nggak tahulah bagaimana, kan kita kan stigmanya begitu Jokowi ngomong apa, yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Itu. Ya tapi semoga saja urging dari Pak Jokowi itu adalah hal yang benar gitu ya, bukan sebaliknya, untuk menghormati putusan MK, Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court. Karena jelas ini akan menguntungkan Jokowi untuk menaikkan Gibran ke panggung, tapi not so fast. Karena berhubung semua partai peserta pemilu bisa mencalonkan presiden, ya bukan tidak mungkin partai-partai yang ada di koalisi Merah Putih Jilid 2 dan partai-partai yang memberikan dukungan dan kepercayaan, confidence and supply kepada pemerintahan Merah Putihnya Presiden Prabowo akan saling obral cawapres dari kadernya sendiri. Dan menurut saya it's okay. Ini akan menjadi sebuah pasar bebas politik. It's okay. Publik diberikan banyak pilihan dengan diharapkan supaya polarisasi di masyarakat bisa diredam, dengan harapan tensi politik pada Pilpres dan Pemilu 2029 nanti tidak panas ya. Dan harapan saya dengan banyaknya capres-cawapres yang ditawarkan ke masyarakat ini, saya harapkan ini dapat jadi contoh lah bahwa demokrasi di Indonesia tetap
ada, dan demokrasi di Indonesia ini tidak selalu menimbul ketegangan di masyarakat. Masyarakat dididik, masyarakat dibina untuk menciptakan sebuah suhu politik yang lebih adem, dan masyarakat juga diajarkan untuk berpolitik secara dewasa, secara mature gitu. Ya, mungkin ini aja yang sekedar bisa saya share ya. Masalah skandal si Ibu Lurah mau apa-apa bagaimana, yaitu netizen lain lah yang bisa mengkulik lebih tajam lagi. Saya nggak mau ikut-ikutan ya, karena ya bukannya apa-apa, malu saya ternyata punya bekas ibu negara kok begini amat gitu loh. Nggak ada ininya banget sih gitu, nggak ada kekarismaannya sebagai bekas mantan ibu negara, former first lady gitu loh. Nggak seperti mendiang Rosalind Carter yang begitu karismatik banget bersama Jimmy Carter yang baru meninggal kemarin ya. Langgeng itu pernikahannya Jimmy Carter, Rosalind Carter itu sampai disegani oleh dunia, the respected first couple in the world salah satunya itu. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya share. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Kalau berkenan ya jangan lupa kasih like-nya ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat berakhir pekan pertama di tahun 2025, dan yang pastinya salam Pancasila.